Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti, terdapat cerita-cerita luar biasa yang tersembunyi di balik dedaunan hutan yang rimbun, di kedalaman biru ocean yang misterius, dan di padang belantara yang luas. Cerita tentang kelangsungan hidup, tentang keajaiban alam yang belum terungkap, dan tentang makhluk-makhluk megah yang keberadaannya menggantung di tepi jurang kepunahan. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan yang menakjubkan ini, saat kami mengungkap rahasia-rahasia dari beberapa spesies paling luar biasa di planet kita, memperjuangkan kelangsungan hidup mereka setiap hari. Ini bukan hanya kisah tentang hewan, tetapi ini adalah cerita tentang bumi, tentang kita semua, dan tentang apa yang bisa kita lakukan untuk membuat perbedaan. Selamat datang di cerita pahlawan tersembunyi alam, mengenai kisah kelangsungan hidup spesies terancam kepunahan. Memulai perjalanan kita kali ini, melalui keajaiban dunia alam, kita menyelam ke dalam birunya lautan untuk bertemu dengan salah satu pelancong besar samudra, yaitu kura-kura penyu lengkang. Makhluk luar biasa ini, dengan cangkangnya yang unik dan lekuk-lekuk yang membedakannya, merupakan salah satu spesies kura-kura terbesar yang pernah mengarungi lautan kita. Dalam kedalaman yang tenang dan luas, kura-kura penyu lengkang menjalani hidupnya dalam misteri, menyusuri arus dengan tenang, memakan ubur-ubur, dan memainkan peran penting dalam keseimbangan ekologis laut. Mari kita ikuti perjalanan mereka, menyaksikan keindahan dan tantangan yang mereka hadapi dalam perjuangan untuk bertahan hidup di lautan yang luas dan tidak terduga ini. Kura-kura penyu lengkang, atau yang juga dikenal dengan nama ilmiahnya Dermochelys coriacea, merupakan spesies kura-kura laut terbesar dan merupakan satu-satunya anggota dari genus Dermochelys. Spesies ini unik karena tidak memiliki cangkang keras seperti kura-kura laut lainnya. Sebaliknya, cangkangnya ditutupi oleh kulit yang keras dan berlekuk-lekuk, memberikan penampilan yang sangat berbeda. Panjangnya dapat mencapai lebih dari 2 meter dan beratnya bisa melebihi 900 kg, menjadikannya salah satu reptil terbesar di dunia. Kura-kura ini memiliki distribusi yang luas, ditemukan di semua lautan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka berenang di perairan terbuka, seringkali jauh dari daratan, dan dapat ditemukan dari zona neritik hingga perairan lepas pantai yang dalam. Habitat asli mereka mencakup Atlantik, Pasifik, dan Samudra Hindia, serta Laut Mediterania. Makanan kura-kura penyu lengkang yang utama terdiri dari ubur-ubur dan organisme lain yang serupa, seperti salpes. Kemampuan mereka untuk makan ubur-ubur dengan jumlah yang banyak menjadikan mereka pemakan spesialis yang memainkan peran penting dalam ekosistem laut, membantu mengontrol populasi ubur-ubur. Kura-kura penyu lengkang berkembang biak di pantai berpasir di mana betina akan bertelur. Mereka terkenal karena migrasi panjang yang mereka lakukan antara area pakan dan pantai tempat mereka bertelur yang bisa mencakup ribuan kilometer. Pantai di Amerika Tengah dan Selatan, serta beberapa pantai di Asia dan Afrika adalah lokasi penting untuk bertelur bagi spesies ini. Populasi kura-kura penyu lengkang saat ini menghadapi ancaman serius dan diklasifikasikan sebagai rentan oleh IUCN atau International Union for Conservation of Nature. Ancaman utama terhadap kelangsungan hidup mereka termasuk kehilangan habitat bertelur, perburuan ilegal untuk daging dan telur, serta penangkapan tidak sengaja dalam peralatan penangkapan ikan. Selain itu, polusi laut, terutama sampah plastik, merupakan masalah besar karena kura-kura penyu lengkang dapat mengonsumsi plastik yang mereka salah artikan sebagai ubur-ubur yang dapat menyebabkan cedera internal atau kematian. Konservasi kura-kura penyu lengkang melibatkan berbagai strategi, termasuk perlindungan area pantai tempat mereka bertelur, penelitian dan pemantauan populasi, serta upaya global untuk mengurangi penangkapan ikan yang tidak sengaja dan polusi plastik di lautan. Dari kedalaman misterius lautan, kita berlayar menuju hutan yang tebal dan misterius di timur yang jauh. Di sini, di antara rerimbunan yang rindang, bersembunyi seekor pemburu yang anggun namun mematikan. Mari kita temui macan tutul Amur, kucing besar yang keberadaannya sama langkanya dengan keindahan alam semesta. Macan tutul Amur, atau yang dikenal dengan bahasa ilmiahnya Panthera pardus orientalis, juga dikenal sebagai macan tutul timur jauh atau leopard Amur, merupakan salah satu subspesies macan tutul yang paling langka dan terancam punah. Hewan ini terkenal karena bulunya yang tebal dan berpola unik, adaptasi yang sempurna untuk habitat dinginnya. Macan tutul Amur secara alami ditemukan di wilayah hutan campuran, hutan berdaun lebar, dan daerah berbatu di timur jauh Rusia, khususnya di Primorie dan wilayah Jilin dan Heilongjiang di timur laut Cina. Habitat ini menawarkan perlindungan dan beragam mangsa, serta kondisi iklim yang keras dengan musim dingin yang panjang dan sangat dingin. Mereka tergolong dalam hewan karnivora, dengan makanan utama yang terdiri dari rusa, babi hutan, dan beberapa jenis kecil mamalia lainnya. Mereka adalah pemburu yang lincah dan kuat, mampu mengambil mangsa yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Keterampilan berburu mereka yang luar biasa memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Macan tutul Amur merupakan hewan soliter, kecuali pada musim kawin. Mereka memiliki wilayah jelajah yang luas, di mana mereka mencari makan dan berkembang biak. Periode kehamilan atau gestasi berlangsung sekitar 90-105 hari. Setelah itu betina melahirkan 1-4 anak. Anak macan tutul dibesarkan dan dilindungi di tempat tersembunyi sampai mereka cukup besar untuk mengikuti ibunya berburu. Populasi macan tutul Amur sangat terbatas dan terancam punah, dengan perkiraan hanya sekitar 60 hingga 80 individu yang tersisa di alam liar per data terakhir. Penurunan jumlah populasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perburuan ilegal, kehilangan habitat akibat aktivitas penebangan dan pertanian, serta konflik dengan manusia. Upaya konservasi intensif sedang dilakukan untuk melindungi dan memulihkan populasi macan tutul Amur, termasuk perlindungan habitat, penegakan hukum terhadap perburuan ilegal, dan program pembiakan di penangkaran.
Menyisir dedaunan dan menembus keheningan hutan, kita meninggalkan jejak kaki sang macan tutul untuk mengikuti suara yang menggema melalui kanopi hutan Sumatera. Di antara daun-daun yang berbisik, kita menemukan mata yang bijak memandang kembali pada kita. Inilah orangutan Sumatera, sang arsitek hutan, yang kecerdasannya hanya dibayangi oleh kedalaman matanya. Orangutan Sumatera atau bahasa ilmiahnya Pomo abeli merupakan salah satu dari 3 spesies orangutan yang ditemukan di dunia dan secara eksklusif berhabitat di Pulau Sumatera, Indonesia. Spesies ini, seperti saudaranya di Borneo dan Tapanuli, adalah primata arboreal yang paling besar dan spenda sebagian besar hidupnya di pohon-pohon hutan hujan tropis. Mereka hidup di hutan hujan dataran rendah dan hutan gambut, serta di daerah hutan pegunungan yang lebih tinggi di Sumatera Utara, termasuk di Taman Nasional Lesser, salah satu kawasan konservasi terbesar di Indonesia yang tidak hanya penting bagi orangutan, tapi juga untuk banyak spesies langka lainnya seperti badak Sumatera, gajah Sumatera, dan harimau Sumatera. Makanan orangutan Sumatera sangat bervariasi, terdiri dari buah-buahan yang merupakan bagian terbesar dari makanan mereka, daun, kulit pohon, serangga, dan pada kesempatan yang jarang, tanah sebagai sumber mineral. Mereka dikenal sangat selektif dalam memilih makanan, yang bergantung pada musim dan ketersediaan lokal. Mereka memiliki sistem reproduksi yang cenderung soliter, kecuali saat betina dalam masa birahi. Interval kelahiran antara anak sangat panjang, biasanya antara 8 hingga 9 tahun, yang merupakan salah satu interval kelahiran terpanjang di antara mamalia. Hal ini menambah tantangan dalam upaya konservasi karena laju pemulihan populasi yang sangat lambat. Populasi orangutan Sumatera telah mengalami penurunan drastis selama beberapa dekade terakhir, dengan perkiraan kurang dari 14.000 individu yang tersisa di alam liar. Mereka diklasifikasikan sebagai spesies yang kritis terancam punah oleh IUCN Red List, dengan kehilangan habitat akibat deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan kebakaran hutan sebagai ancaman utama. Selain itu, perburuan dan perdagangan ilegal juga menyumbang penurunan jumlah populasi. Konservasi orangutan Sumatera memerlukan upaya global dan lokal yang berkelanjutan, termasuk perlindungan habitat, penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan ilegal, serta rehabilitasi dan pelepas liaran individu yang diselamatkan kembali ke alam liar. Dari kehangatan hutan tropis, kita berdiving ke dalam kesunyian yang mendalam dari birunya lautan. Di sini, di antara kedalaman dan keheningan, berenanglah makhluk yang keagungannya menantang imajinasi kita. Raksasa lembut dari lautan yaitu paus biru, berlayar melintasi perairan dalam, mengingatkan kita pada keajaiban yang belum kita jelajahi. Paus biru atau dengan bahasa ilmiahnya Balaenoptera musculus merupakan mamalia laut terbesar yang pernah ada, mencapai panjang hingga 100 kaki atau 30 meter dan berat hingga 200 ton atau lebih. Keberadaan mereka menandai kekayaan keanekaragaman hayati lautan dan mereka berperan penting dalam ekosistem laut. Paus biru dapat ditemukan di hampir semua perairan dunia, dari Arktik hingga Antartika, memilih habitat di perairan terbuka dan seringkali ditemukan di sepanjang tepi kontinental serta di perairan dalam. Mereka bermigrasi secara musiman, bergerak ke arah kutub untuk memberi makan di musim panas dan kembali ke khatulistiwa untuk berkembang biak dan melahirkan di musim dingin. Paus biru adalah pemakan krill, sebuah jenis udang kecil, dan mereka dapat mengonsumsi hingga 4 ton krill setiap harinya. Mereka memberi makan dengan membuka mulutnya secara lebar saat berenang melalui kumpulan krill, menggunakan lekukan di bagian bawah tubuhnya untuk menampung air dan makanan sebelum menyaringnya melalui sisir rorqual, sebuah struktur seperti sisir di mulut mereka yang bertugas menyaring krill dari air. Paus biru biasanya berkembang biak di perairan hangat dan tropis. Mereka memiliki periode kehamilan sekitar 11 bulan dan biasanya melahirkan satu anak paus yang sudah dapat berenang dan menyelam tidak lama setelah dilahirkan. Anak paus minum susu ibunya yang sangat bergizi hingga mencapai ukuran dan kekuatan yang cukup untuk mengikuti rutinitas migrasi. Populasi paus biru mengalami penurunan drastis di abad ke-20 akibat perburuan komersial, membuat mereka terancam punah. Estimasi populasi global saat ini sulit ditentukan dengan pasti, namun diperkirakan berada di kisaran beberapa ribu. Upaya konservasi internasional, termasuk larangan perburuan paus dan perlindungan habitat, telah diberlakukan untuk melindungi spesies ini dari kepunahan meskipun populasi mereka perlahan mulai pulih. Paus biru masih menghadapi ancaman dari perubahan iklim, polusi, dan tabrakan dengan kapal. Paus biru tetap menjadi simbol keagungan alam dan pentingnya pelestarian laut. Upaya konservasi terus dilakukan untuk memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat menyaksikan keindahan dan keagungan spesies ini di lautan dunia. Kita meninggalkan kelembutan dan kedamaian lautan untuk kembali ke daratan, di mana suara raungan yang gagah berani menggema melalui hutan kuno. Di Taman Nasional Gir, terdapat sebuah ikon berjalan dengan kebanggaan yang tak tergoyahkan. Dia adalah seekor singa Asia, sang raja yang tenang, berjalan di antara pohon-pohon, mengingatkan kita pada warisan yang harus kita lindungi. Singa Asia atau bahasa ilmiahnya Panthera leo persica, juga dikenal sebagai singa Persia atau singa Gujarat, merupakan subspesies singa yang hanya dapat ditemukan di alam liar di Taman Nasional Gir di negara bagian Gujarat, India. Mereka merupakan salah satu dari 2 subspesies singa yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Yang lainnya adalah singa Afrika atau Panthera leo. Habitat asli singa Asia adalah hutan terbuka, semak belukar, dan savana di Taman Nasional Gir. Taman ini menyediakan
menyediakan habitat yang kaya dengan berbagai tipe vegetasi dan juga area yang cukup luas untuk berburu dan berkembang biak. Wilayah ini juga dilengkapi dengan sumber air yang memadai, penting untuk kelangsungan hidup singa dan mangsa mereka. Singa Asia tergolong dalam hewan karnivora besar dan makanan utamanya terdiri dari rusa, antelop, babi hutan, dan kadang-kadang juga ternak. Mereka memiliki teknik berburu yang memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dalam kelompok saat memburu mangsa yang lebih besar. Mereka berkembang biak sepanjang tahun dengan periode kehamilan yang berlangsung sekitar 110 hari. Singa betina biasanya melahirkan 1 hingga 4 anak singa dalam satu kelahiran. Taman Nasional Gir menyediakan lingkungan yang aman untuk singa betina melahirkan dan membesarkan anak-anaknya hingga mereka cukup besar untuk bergabung dengan kelompoknya. Singa Asia pernah berada di ambang kepunahan pada awal abad ke-20 dengan jumlah yang tersisa hanya sekitar 20 individu. Berkat upaya konservasi yang intensif, populasi mereka telah pulih hingga mencapai sekitar 674 individu menurut sensus tahun 2020. Meskipun peningkatan ini merupakan kabar baik, singa Asia masih dianggap sebagai spesies yang terancam punah karena populasi mereka yang terbatas hanya pada satu lokasi, membuat mereka sangat rentan terhadap penyakit, bencana alam, dan perubahan habitat akibat aktivitas manusia. Upaya konservasi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang dari subspesies singa yang unik ini dengan melindungi habitat mereka dan mengurangi konflik dengan manusia di wilayah tersebut. Ketika kita menutup perjalanan luar biasa ini melalui keajaiban alam dan upaya gigih untuk menjaga kelangsungan hidup spesies yang terancam punah, kami berharap Anda terinspirasi dan merasa terhubung lebih dalam dengan planet indah yang kita sebut sebagai rumah. Jika Anda merasa tergerak oleh kisah-kisah yang telah kami bagikan dan ingin terus menjelajahi dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati bersama kami, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe di bawah ini karena dengan Anda menekan tombol subscribe di bawah berarti Anda mendukung channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan momen mengagumkan dan inspiratif lainnya yang akan kami bagikan. Dengan menjadi bagian dari komunitas kami, Anda membantu menyebarkan kesadaran dan mendorong perubahan positif. Bersama, kita bisa membuat perbedaan yang signifikan untuk planet kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.